Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kamaluddin Aziz. Pagi ini berbagi pengalaman ketika mengikuti acara yang digelar oleh UK Partnership for Accelerating Climate Transition Indonesia, UKPAC, bersama dengan World Resource Institute atau WRI Indonesia, ARUP, dan Vital Strategies. Ini kesempatan yang baik untuk mengajak awak media atau pekerja media untuk memahami konteks dan tantangan ya pengelolaan transportasi atau isu mobilitas berkelanjutan di kota-kota. Ini Ibu Kenjana Aulia dari WRI yang menjelaskan bagaimana respons pemerintah Kota Makassar yang sangat suportif, kata dia. Ini dibuktikan dengan mendorong rencana peraturan daerah ya Ranperda Kota Makassar tentang penyelenggaraan perhubungan. Kata Kenjana, Pemkot bersama DPRD Kota telah menyetujui usulan Ranperda ini dalam rapat paripurna penetapan program pembentukan Perda Kota Makassar tahun 2025 pada 16 Desember lalu. Jadi ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk membaca ke depan seberapa siap Pemkot menata atau mengelola isu-isu transportasi mereka. Pada saat yang sama, selain Kenjana hadir juga Dr. Jusman Hatu dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, bidang angkutan umum. Dia memberi gambaran tentang besaran persoalan kota di Makassar ya, dengan jumlah penduduk 1.477.939 jiwa dengan pertumbuhan 0,2%. Dikatakan 92% dari jumlah penduduk itu memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi utama mereka. Sementara mobilitas 75% itu menggunakan kendaraan roda 2. Ya, ini kesempatan yang baik ya untuk mempertemukan bagaimana konsultan program ya, bagaimana Pemkot untuk misalnya menimbang-nimbang kira-kira ke depan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan untuk menjadikan kota ini kota resilience ya, kota yang adaptif pada dinamikanya, dan juga ada solusi-solusi untuk mendayagunakan ya ruang-ruang hidup warga, space ya, untuk kota gitu. Ini Kakak Luna Tidia sebagai moderator, fasilitator sekaligus bagian dari Vital Strategies Makassar City, koordinator. Jadi beliau inilah yang mengundang awak-awak media, mengajak awak-awak media, memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman bagi narasumber. Diundang juga dari Unhas, ada Dr. Insinyur Lucky Carolus, ada aktivis NGO Mas Yudi Raharjo, pemerhati media atau praktisi media, dan juga akademisi Zulkarnain Hamson. Dari Luna juga diundang jurnalisme warga, seperti aktivis jurnalisme warga seperti Rusdi Tompo, dan tentu banyak ya awak-awak media di Kota Makassar, di media-media utama yang menjadi peserta. Nah, teman-teman sekalian, Luna menyatakan bahwa dukungan Pemkot sangat signifikan, sangat nyata ya dalam memfasilitasi interaksi antara proyek dengan kepentingan Pemkot Makassar. Pada saat yang sama ada semacam pengayaan, ada refleksi, ada penekanan ya dari Kanda Zulkarnain Hamson tentang bagaimana media melakukan penggeledahan pada dimensi-dimensi sosial keseharian gitu ya, kaitannya dengan tata kelola transportasi ya atau mobilitas di Kota Makassar.
Seperti yang dikaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jusman bahwa ada 4 faktor utama permasalahan kemacetan di Kota Makassar, seperti bagaimana mobilitas masyarakat, bagaimana kondisi, bagaimana sistem, bagaimana infrastruktur transportasi, serta regulasi dan tata ruang. Menurut Bang Zul, ini yang perlu ditulis, ini yang perlu didalami, ini yang perlu diadvokasi, dan juga menjadi atensi media-media yang ada di Makassar. Asik sekali mendengarkan penjelasannya tentang bukunya juga, tentang apa yang disebut forensik jurnalisme, bagaimana membedah fakta berita, bagaimana realitas ditumpahkan di media, dan bagaimana para penulis atau pewarta mengarahkan ujung penanya kepada pihak-pihak mana yang perlu disentil untuk mengubah atau menjalankan kebijakan-kebijakan pro rakyat, pro kepentingan publik, termasuk transportasi massal. Sangat menginspirasi apa yang disampaikan Bang Zul tentang bagaimana fakta-fakta itu, termasuk sampai fakta spiritual ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan media, bagaimana media mesti merangkum itu sebagai bagian dari penggeledahan mereka. Ya, asik sekali penjelasan Bang Zul. Yang saya kira penting untuk dicermati adalah bagaimana pemihakan ya dari sisi pemberitaan ini, bahwa transportasi massal ini harus menjadi arena penulis untuk mempertemukan ya antara pengguna, antara pemerintah, antara otoritas, dan juga kepentingan-kepentingan yang menggunakan misalnya ruas jalan atau media jalan untuk sejumlah aktivitas, dan itu membutuhkan daya kritis atau kejelian untuk melihat lebih dalam mengapa ini terjadi, mengapa ini langgeng, mengapa ini terus berlangsung tanpa ada misalnya upaya-upaya penegakan hukum atau bagaimana advokasi sosial, bagaimana mengajak komunitas, bagaimana mengajak pengguna untuk melakukan pembelaan atas hak-hak mereka di isu mobilitas. Saya tidak punya uang sebanyak itu, Usiluna, mohon maaf. Jadi saya kasih PDF-nya aja lah. Saya bilang ke penerbitnya, karena saya juga beli 95.000, saya punya buku tapi saya beli itu. Oke. Ada 6 dan 15 turunannya. Bagian menarik dari ya penjelasannya. Ini bisa menginspirasi kita untuk tetap mengutamakan saya kira barangkali fokus, kemudian melengkapi protokol atau metodologi dalam penulisan, dan tidak ada yang lebih tapi sebetulnya buku ini saya awali hanya untuk prinsip menyatakan selain bahwa bagaimana ada berbasis pemakaian tidak sempurna terhadap atau realitas lapangan. Apa itu? Fakta empirik. Fakta-fakta di kota-kota seperti isu mobilitas ini memang perlu menjadi atensi. Itu seperti anak haram. Dalam dunia jurnalisme muncullah genre jurnalisme dakwah, saudara sekalian. Saya coba perdalam itu, kemudian ada kitab suci dan itu ada turunan penjelasannya bahwa jangan lagi diperdebatkan urusan agama dan keyakinan, urusan Anda sebagai seorang jurnalis. Kalau kembali ke jurnalisme dakwah ya, jangan diributkan, silahkan, karena itu keyakinan masing-masing. Saudara sekalian, fakta keyakinan saya membaginya kemudian menjadi 2, fakta keyakinan dan riset. Keyakinan itu berdasarkan kitab suci, dan fakta empirik riset itu adalah penelitian, pengamatan yang terukur pada dunia ilmiah. Saudara sekalian, tadi Pak Jusman mengajarkan kita tentang empirik. Buku ini saya mengatakan bahwa fakta dalam berita adalah darah dalam tubuh. Nanti, kalau ada orang sakit, itu darahnya bermasalah. Demikian forensik. Demikian dunia ilmiah kedokteran menjelaskan ada masalah dan bisa ditemukan di darah itu jenis penyakitnya. Jurnalis yang salah mengutip data-data, fakta-fakta, dia terjebak dalam penyakit. Saudara sekalian,
2023 813 kasus dicatat oleh Dewan Pers. Masalahnya apa? Kesalahan jurnalis. 2023 itu 813, hanya 794 yang bisa diselesaikan. Jadi sebetulnya kita ada banyak masalah dengan ini. Nanti maka penelitian terakhir saya untuk riset dokter saya itu saya mengarah kepada etik. Etika itu penting sekali. Saudara sekalian, saya lanjut. Setelah empirik, riset, keyakinan dan riset, ada fakta publik. Ada fakta publik. Fakta publik saya membaginya menjadi 6 bagian dengan 7 turunannya. Ya, fakta publik itu ada pendapat publik, aspirasi, emosi, harapan, generalisasi. Generalisasi yang dibagi menjadi 7. Ada penjelasan yang detail. Jadi ada kadang-kadang orang mengambil kesimpulan, tapi itu prematur. Dia mengambil kesimpulan, tapi itu kesimpulan prematur, terburu-buru, mengeneralisasi sesuatu yang sangat tidak tepat. Saudara sekalian, kita pindah ke fakta psikologis. Ada fakta psikologis. Fakta psikologis itu saya bagi menjadi 6. Dan kita berhutang pada dunia hukum. Ini bisa dipesankan. Karena di sana ada pelaku, korban, saksi, lihat dengar dan antara. Ada saksi antara. Ini saya tulis ini ketika kasus Sambo merebak. Ya, di sana ada saksi yang mendengarkan, ada saksi yang hanya melihat. Anda melihat ada proses penembakan di sana? Saya tidak melihat. Bagaimana Anda bisa bersaksi? Saya melihat ambulans keluar masuk. Dia tidak pernah dengar suara tembakan, dia tidak pernah lihat mayatnya. Oke? Maka saya menambahkan itu menjadi sebuah fakta-fakta. Bagaimana ketelitian seorang jurnalis ketika dia masuk pada kasus dan mulai menuliskan atau meliput. Terakhir, saudara sekalian, fakta opini. Fakta opini itu terbagi atas 3. Menurut saya, dalam penelitian saya, fakta opini ahli. Fakta opini ahli adalah orang yang maha terpelajar. Di hadapan saya ada seorang yang maha terpelajar, ada 2 yang maha terpelajar. Mungkin dia profesor. Fajar tidak mau lagi memakai orang yang tidak profesor ketika dia memakai fakta opini. Zaman saya jadi wartawan dulu, kalau saya tidak ketemu profesornya, saya wawancarai siapa saja dosen yang ada di koridor gitu. Oh, bicara dulu Pak tentang ekonomi. Saya bukan ahlinya loh Pak, tapi Bapak kan dosen ekonomi. Memang ekonomi, dia ekonomi makro, yang kita bahas itu mikro. Jadi ya ada persoalan yang sebetulnya. Oke, opini ahli dan ada opini pengalaman. Opini pengalaman itu tidak bisa didapatkan dari orang-orang yang sebetulnya sama sekali tidak punya pengalaman. Ketika wartawan terburu-buru, wawancarai aja dia. Saya tidak pernah ke sana Pak. Saya nggak pernah ke pulau itu. Tapi saya cuma pernah dengar ceritanya. Jangan wawancarai orang ini. Dia omong kosong nanti. Tapi kita karena kejar deadline, kita wawancarai aja. Sebenarnya dia bilang, oh indah sekali Pak. Karang lautnya di sana. Dia tidak pernah ke sana. Kita tidak layak mewawancarai orang itu. Oke, terakhir, mandatori. Beliau ini memiliki 2 status. Mandatori karena diberi mandat oleh negara berbicara tentang transportasi. Kenapa? Beliau pejabat di sana. Tetapi beliau doktor dalam bidang transportasi. Dia memegang 2 kunci. Kalau diambil sebagai fakta opini, beliau sangat kuat. Kenapa? Ahli dalam bidang itu, mandatori di mandat. Maka ketika presiden ditanya, bagaimana Pak Presiden soal ini? Oh sebentar, silahkan Pak Menteri bicara. Presiden tidak usah bicara, menterinya itu loh dimandat dia untuk berbicara. Kita ketika melakukan liputan harus menguasai yang mana mandatori, yang mana ahli. Kadang-kadang kita tidak sapu rata aja, yang penting fakta masuk. Saya kira barangkali saudara-saudara sekalian, buku ini juga karena ada banyak naskah filsafat di dalamnya. Karena saya ditugaskan mengajar tentang filsafat di kampus, jadi saya pakai double ya, standar ganda gitu ya, bikin 1 buku mengajari 2. Terima kasih beliau yang telah minta berdiri dulu. Beliau inilah yang memberi nama buat buku saya. Saya jauh-jauh dari Boni 178 km jam 2 malam loh. Saya ingat wajah beliau ini. Beliau ini yang beri judul buku yang saya terbit. Saya kira barangkali itu saya belum habis waktu ya.
Kayaknya saya akan menghabiskan waktunya ya. Diskusi tentang Terima kasih. kebenaran. Saudara sekalian, Jadi itu dia bawa sebetulnya dalam banyak pengalaman Anda semua yang masih di Fred, lapangan, sebuah istilah yang tidak pernah. jurnalis itu mati dengan profesinya. Percaya? Tidak ada bekas jurnalis. Jurnalis mati dengan profesinya. Pengacara bisa berhenti. Karena saya tahu Rosihan Anwar dalam keadaan kesakitan pun beliau terus menulis. Maka Prof. Hafid ketika mengundang saya ke rumah menerima bukunya, beliau katakan, Zul, media bisa mati, jurnalisme tidak akan pernah mati seumur peradaban. Itulah fakta empirik yang saya sebutkan, fakta empirik kitab suci. Karena ternyata manusia diturunkan pertama di muka bumi bersamaan dengan perintah jurnalisme. Kenapa? Kita masih pandang sekarang. Baca kitab suci sebetulnya itu perintah. Yang saya maksud bahwa tulisan literasi, jurnalisme, bukan jurnalistik saja, jurnalisme ada sepanjang sejarah peradaban manusia, dan dia akan mati dengan sejarah peradaban manusia lain. Dia hanya berubah saja. Dalam riset saya terakhir untuk doktoral saya berubah, saya melihat literasinya berubah menjadi literasi digital dengan 12 turunan-nya yang mesti. Kita semua dipaksa untuk harus berubah. Anda tidak bisa tinggal dengan bertahan dengan itu. Kenapa? Surat kabar akan mati, tapi surat kabar online akan mati. Ya, saya kira seperti itu. Tidak ada lagi yang penting untuk bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang telah berbicara sebelumnya. Hari ini barangkali saya dapat, hari ini saya dapat tugas menyampaikan bagaimana saudara-saudara bisa mengenali fakta itu. Saya minta panitia kirim saja ke nomor-nomor yang sudah ada dalam ruangan ini, ya. PDF-nya bagus, enak kita baca itu. Saya lihat tadi, saya sudah periksa. Kemudian kita mulai bermain peran sebentar, sehingga kawan-kawan kelihatan apakah kita bisa memilih dengan tepat. Tugas saya dari Gusti Luna adalah 4 fakta ini, 5 dengan fakta alternatif ini, dorong agar kawan-kawan bermain dalam ruang di newsroom ini untuk memilih dengan tepat beberapa orang yang ada dalam ruangan ini. Mereka adalah narasumber. Dari 4 fakta ini lengkap. Saya sudah lihat orang-orangnya ada. Mulai dari fakta pertama sampai dengan fakta opini terakhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bos. Kayaknya kalau beliau nggak usah diberikan Bagaimana bisa disebut fakta kalau tidak bisa Jadi diverifikasi? PDF atau linknya akan Ya disiapkan. itu sebenarnya menyambung fakta-fakta. Enggak, saya mengerti maksudnya Ya, itu. ya. Tapi tetap perlu menjadi pertanyaan Saya karena tidak ada bantuan jawab kita ya, karena beliau yang bilang mau share PDF-nya. Saya ada jawab atau Iya, Baik, kawan-kawan. geledahnya itu. Kita sekarang ini sudah masuk ke bagian yang newsroom challenge-nya. Nih, nanya aja. Para narasumbernya dikumpulkan di satu meja. Oh, saya perkenalkan dulu. Jaga tentang media fellowship ini. Saya ingin memperkenalkan Warane Rau. Beliau adalah direktur jenderal Lapangan. Oke, manajer komunikasi untuk WRI, seluruh WRI. Dan kemudian yang di sana, di sampingnya ada
bagusnya, dan kemudian kita lihat Makassar, Hamasena begitu ya. Tapi kan bukan soal perbandingan. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk saling berbagi pengetahuan. Salah satunya yang sangat menarik adalah bagaimana sebuah masyarakat adat itu tingkat kecamatan mestinya ini atau kelurahan di tingkat kelurahan itu membangun sistem transportasi untuk mengatasi kemacetan. Saya mungkin bacanya ini, jadi teman-teman nanti dengan pengetahuan yang tadi, saya akan kasih kesempatan interior makronya selesai. sekitar Interior makro tidak lalu selesai. kita akan buka newsroom challenge. Bisa Selain Mas Haikal, ada Syarif Ramadan, ada Pak Jusman, ada juga di sini ada banyak ini, ada Mas Yudi. Sorry saya dari tadi tidak memperkenalkan. Ada di sini yang tidak kenal Yudi Rahmat. Enggak. Rasanya enggak ya, kalau yang di sini. Iya. Tapi kita kenal di Pak Yudi. Berdiri dulu tuh. Ini Untuk anak-anak ABG seperti saya ya belum kenal. Ada riset dia. Pertama, Mas Yudi itu teman saya. Sudah pasti kan? Kalau bukan teman tidak pajak. Iya. Mas Yudi ini teman saya. Saya menamai dia menjuluki beliau. Saya selalu memperkenalkan beliau sebagai pengamat isu sosial di Kota Makassar. Secara organisasi beliau dulu pernah ada lama sekali dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi saya mengenal Mas Yudi itu bersamaan dengan saya kenal Ibu Sofra Andi Baso. Iya. Jadi mereka berdua itu kayaknya pasangan sekali waktu itu ya. Dan waktu kemudian Ibu Sofra meninggalkan kita, saya tahu bahwa semangat semacam itu terus ada. Jadi saya melihat Mas Yudi sebagai seorang pengamat isu sosial di Kota Makassar. Dan kalau bertemu dengan Mas Yudi, kita kayaknya setelah selesai pertemuan dapat referensi dari 3 buku. Biasanya banyak sekali dia punya referensi di video. Lalu kemudian Syarif Ramadan sudah ada Mas Haikal, ada Mas Yudi, ada Pak Usman, dan juga ada Pak Udi. Pak Udi ada posisi ahli, ada akademisi. Jadi kalau apa? Kalau justru challenge ini adalah mari kita bicara Kota Makassar dengan satu topik yaitu isu mobilitas berkelanjutan. Lalu kemudian ada satu contoh dari Bali untuk melihat bagaimana kalau masyarakat waktu kita tahu itu berubah dan tidak didukung oleh support system yang pantas untuk bicara sebagai kota dunia. Kalau Sanu kan bukan mengaku kota dunia kasihan, terlanjur dia jadi dikunjungi oleh berbagai macam orang. Tapi pada posisi seperti itu, mari kita mulai tugas menulis. Setelah wawancara, jadi teman-teman saya minta untuk bertanya pada narasumber yang tersedia. Kemudian menulis mereka. Sebelum makan siang, tulisan kita ini akan direview oleh tim penulis. Karena di sini ada narasumber yang sudah disiapkan, maka nanti akan ada review. Tidak semua, tapi untuk review sama yang kalau ini semua akan direview soal salah. Semua akan direview, tapi hasil reviewnya itu akan kami berikan online. Tapi mungkin ada 2 atau 3 orang yang tulisannya sebagai newsroom challenge itu akan dilihat oleh tim editorialnya, sehingga teman-teman bisa mempertajam sesi atau dimensi fakta-fakta tadi, fakta berita tadi, melakukan forensik tadi dengan narasumber yang ada. Tidak bisa dikasih tahu. Wah, dari hakim yang di ujung hari, teman-teman akan meninggalkan tempat ini dengan berita tentu saja. Tapi juga pengalaman bagaimana jika berita itu dikerubuti oleh orang-orang ahli yang bisa mengkonfirmasi apakah itu sudah memenuhi fakta atau fakta-fakta yang harusnya ada di dalam sebuah berita yang ditulis. Kita sudah siap? Are you ready? Are you ready? Ini kayak waktu musik orang dulu dimensi rock-rock gitu. Are you ready? Oke, kita akan mulai dari Mas Haikal. Sama Lucy, bahwa kami di WRI Indonesia sebenarnya waktu itu hanya berusaha datang ke Desa Adat Pitaran ini. Desa Adat Pitaran ini adalah pengelola daerah tujuan wisata Sanur. Bapak Ibu yang pernah mungkin ke Sanur melihat bahwa kondisinya macet, pasti macet. Dan saya coba tanya ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pertama kali lakukan ketika sampai di Bali?
ada yang mau menjawab? Ya udah, saya yang bantu menjawab. Kalau saya waktu liburan ke Bali, pasti yang saya lakukan pertama kali adalah Teman-teman sewa sekalian, pada motor. sesi Nggak pernah sharing terbesit di kepala ada saya Muhammad untuk Haikal, naik transportasi mudah-mudahan saya di tidak Bali. keliru nama, Nggak pernah yang kita menceritakan mikir, oke, bagaimana bawa motor, inisiatif di Sanur, di naik Bali, apa, di pantai Sanur kemana. itu, Pasti ketika ada naik realitas, motor. Sedangkan ada berita persoalan yang di udah mana ada, kemacetan juga ada, bisa kemudian lihat transportasi kemacetan massal di sangat akhir terbatas, 31 Desember warga 2023, atau komunitas mengambil menjelang 1 inisiatif Januari 2024, untuk angka yang kata keyword yang muncul di media adalah menjalankan atau kemacetan melaksanakan program di jalan berbasis tol masyarakat dalam hal penyediaan Nah, sarana itu transportasi. benar-benar Ini menarik ya, karena partisipasi warga menjadi concern, menjadi hal niscaya, karena mereka yang mengalami, mereka yang merasakan bagaimana implikasi ketika ada kemacetan. Oleh karena itu, mereka menyiapkan langkah-langkah yang bisa memudahkan akses atau penyediaan sarana transportasi. Ini menarik ya yang disampaikan Mas Haikal. So, thank you untuk inspirasinya. Ini inspirasi yang sangat baik untuk bagaimana misalnya di Kota Makassar, komunitas atau warga atau kelurahan kendaraannya kecil mencari ide-ide ya supaya kalau mungkin di sini namanya PT-PT ya. ada alternatif Basisnya ya, adalah transportasi yang atau bisa, mengurai ya cuma jalannya mungkin sekitar kemacetan itu 5-7 menjadi kilo, tapi di ruang-ruang tempat itu kolaboratif. simpul itu adalah pusat kemacetannya gitu. Nah di 7 kilo itu dilayani oleh shuttle, dilayani oleh feeder, sehingga harapannya semua daerah di situ pendekatannya tadi kawasan ya, karena kawasan itu adalah kawasan wisata, mudah orang untuk berjalan kaki, mudah buat orang-orang bisa melihat toko-toko di sebelahnya. Dengan adanya seperti itu harapannya mobilitas dan kunjungan ke tempat wisatanya justru meningkat gitu. Karena dikhawatirkan kalau memang macet, belum sampai di tempatnya, belum sempat belanja, waktunya udah habis. Padahal kalau di sana pasti wisatawan terbatas waktu, pasti mengejar waktu. Saya pinginnya dalam waktu 1 hari saya bisa berkunjung ke A, B, C, D, F, G. Nah itu yang mungkin harapannya, apakah di Makassar bisa juga melihat seperti itu? Misalkan di daerah Sombautu, kemarin saya sempat jalan ke sana, banyak itu kan pertokoan, banyak juga kawasan-kawasan yang cukup terkenal gitu, bahwa kalau ke Makassar kemana tempat-tempat, oh Pisang Ente di Sombautu, oh ke Kopi Kunjung di Sombautu, oh ada nelayan, rumah makan nelayan. Nah apakah di daerah otoritas itu juga bisa misalkan dimulai dengan pendekatan kawasan sehingga mobilitasnya bisa dioptimisasi dengan kendaraan? Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bertanya lebih jauh lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Haikal. Oke, kita buka saja sekarang. Ini ada syarat, ada agenda. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan. Diberi kesempatan untuk menulis. Mari cerita itu saya bawa situ. Apa yang paling menarik? Iya, nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mau bertanya soal terkait dengan bagaimana disabilitas menghadapi kemacetan. Saya sangat terbuka sekali dengan yang disabilitas, saya sangat welcome ketika ditanya hal-hal yang spesifik, karena itu mungkin menjadi sesuatu hal yang jarang untuk didapatkan. Ya, memahami realitas atau isu mobilitas disabilitas berkelanjutan di Kota sejak Makassar, sejak SD perlu itu, juga saya mendengarkan dari Botonobo, bagaimana Minasa, pengalaman warga, sekolahnya di SLB, bagaimana kondisi mereka terbiasa ketika diantar menggunakan sama baik itu transportasi, nenekku atau mamaku pada saat untuk itu. kemudian menjadi perhatian awam media. Jadi sejak Salah satu yang hadir di sini adalah Sarif Ramadan, praktisi penyandang disabilitas yang aktif ya menyuarakan perlunya atensi pemerintah atau siapapun untuk adil, untuk peduli pada kebutuhan penyandang disabilitas, bahkan sampai di urusan-urusan misalnya bagaimana menyiapkan informasi tentang kelayakan transportasi di bus, di PT-PT, di ojol, di banyak sarana-prasarana transportasi yang tersedia. Ini juga menjadi inspirasi bagi awam media untuk mulai lebih dalam ya menulis tentang perlunya atensi untuk penyandang disabilitas pada isu mobilitas. Terlambat beberapa jam karena di jam-jam tertentu misalnya kondisi lalu lintas itu sangat padat dan itu berdampak pada kita yang menggunakan transportasi online.
yang lain soal transportasi publik, memang saya disabilitas tapi secara mobilitas saya pede saja kemana-mana. Maksud saya tidak ada hambatan fisik yang saya alami. Saya hanya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya via low vision, tapi bagi teman-temanku yang lain yang menggunakan kursi roda atau menggunakan kren, itu memang yang menjadi tantangan terbesar bagi mereka adalah bagaimana mereka menggunakan transportasi itu tidak semandiri saya. Misalnya harus butuh ada ekstra cost yang harus mereka keluarkan untuk membiayai pendamping misalnya atau caregiver untuk bisa menemani mereka bermobilitas. Nah, itu beberapa persoalan utama yang dihadapi oleh ragam disabilitas dengan spesifik tertentu untuk yang di sini. Itu sih karena pengantarnya. Kalau ada yang mau dieksplor lebih lanjut bisa nanti saya belajar. Silakan Pak Luki. Silakan Pak Ahmad. Sebagai akademisi, sebagai warga. Baik, terima kasih. Nama saya Luki. Jadi kali ini baru saya pakai baju dari Indonesia. Saya mengajar di Universitas Hasanuddin di dua prodi, transportasi dan prodi perencanaan prasarana. Mungkin saya nggak tahu sebenarnya, saya tadi nggak siap, saya nggak tahu saya harus bicara. Tapi tidak apa-apa. Baik, mungkin di sini saya hadir ya, karena mewakili akademisi. Mungkin saya bisa bercerita sedikit kepada Bapak Ibu bahwa sebagai seorang akademisi, kami bukan adalah kelompok sosial masyarakat teratas. Bukan berarti akademisi itu orang yang punya pengetahuan lebih tinggi. Cuma kebetulan itu bagian dari profesi kami. Tapi kesehariannya, kami juga sebenarnya ikut dalam proses kota ini. Kalau kita berbicara transportasi, berarti kami juga mengalami. Ya, seperti tadi ada pertanyaan ya, dari Pak Jusman, berapa besar yang harus kita keluarkan. Saya pernah bercerita juga sama Usi bahwa saya sebenarnya orang yang juga sedikit merasa sedih ya, di Makassar ini milik saya. Gitu. Saya mau melihat bahwa generasi saya, cucu saya sendiri itu bisa menikmati sebenarnya bagaimana transportasi yang baik seperti itu. Saya punya anak dua, saya tinggalnya di Sudiang. Mereka dua orang itu kerja sekolahnya di kota. Jadi kalau mereka maksudnya kan jam 7. Tapi kalau mereka dari rumah pakai angkot yang sekarang nggak seperti saya dulu ya. Dulu per 5 menit saya bisa dapat PT-PT dulu. Sekarang setengah jam. Akademisi Fakultas Teknik Unhas yang juga dosen pasca sarjana jadi, transportasi, Dr. Insinyur Luki Karoles membagikan pengalamannya ya sebagai pengguna jalan di Kota Makassar, juga kegamangannya ya pada fakta-fakta seperti itu dan bagaimana mestinya kota ini memberikan perhatian ya untuk penanganan sejumlah titik ya yang selalu menjadi langganan kemacetan. Ini poin menarik bahwa akademisi juga sebagai warga juga mengalami hal-hal seperti itu dan tentu perlu memikirkan bagaimana sinergitas antara pihak untuk mulai lebih dalam, lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu mobilitas. Tujuan lain kawan-kawan membawa beberapa narasumber ini supaya nanti dalam isu-isu mobilitas berkelanjutan kawan-kawan tahu, paling tidak tahu siapa yang bisa dihubungi. Kenapa Syarif misalnya? Karena dia punya pengalaman. Dan kemudian kenapa karena dalam proses kami selama beberapa waktu sekitar 2 tahun ini, kami paling lebih sudah terlibat dengan isu-isu. Juga ada Denu, Pak Denu. Siap. Syarif. Oh, panggilan saya siapa? Kasih tahu. Ada Denuntung, saya mengundang Pak Rusdi itu dan Denuntung sebagai jurnalis warga sebenarnya, citizen reporter. Itu sehingga mereka bisa mengawal isu-isu ini lebih jauh bersama-sama. Saya persilakan sekarang yang baru datang itu jelas mungkin. Saya persilakan pertanyaan pertama untuk Terus Profesor namanya Mas Hasanuddin baru sadar ternyata saya 10 tahun dia di komunikasi hanya membayar 20
mahal sekali. Tahun itu 85 kemudian Ya, Mas Yudi juga mendapat ruang menyampaikan opininya ya tentang bagaimana isu transportasi, bagaimana media komunikasi itu kan ada sebagai alumni ilmu komunikasi tahun 985 Unhas. Mas Yudi concern pada bagaimana memaksimalkan ya kontribusi media untuk aware, untuk ikut ya menggeledah bagaimana isu transportasi atau isu mobilitas ini mestinya menjadi agenda utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah, bukan hanya yang ada di Mamilasata tetapi juga untuk seluruh ya di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia. Menarik ya poin yang disampaikan Mas Yudi. soal apa yang diyakini dilakukan ditafsirkan oleh orang-orang awam dalam surveinya itu penting itu, karena itu kita bisa lihat itu model-model seperti partisipasi. Kadang-kadang partisipasi itu isinya emosional sekali. Kalau ditanya misalnya, katakan Denum itu tanya orang awam loh, kadang-kadang dia emosional sekali. Kenapa tidak ada PT-PT misalnya? Emosional sekali, nggak bisa dijelaskan. Tapi itulah, itu model-model komunikasi. Itu saja yang dibutuhkan. Pembatas itu seperti apa yang harus dilakukan? Itu yang saya maksud. Ya. Kalau di Makassar ini sudah lebih 600, kalau untuk baja itu sekitar 600-an. Kemudian kalau untuk ojol itu di atas 3.000-an. 3.000 mobil dan motor. Ojol. Kalau taksi online? Iya. Semua aplikator ini. Saya begini, maaf kalau secara detailnya kami setiap bulan meminta data ke ojol tapi tidak pernah dikasih. Itu sudah berlangsung 5 tahun kita meminta data di ojol tidak pernah dikasih. Hanya tidak ada standar aksesibilitasnya. Kemarin sebenarnya teman bus ada beberapa bus yang tersedia soal untuk pengguna kursi roda, tapi itu sayang sekali tidak semua, padahal kan tidak bisa dipastikan bus yang mana yang mau naiki teman-teman. Mestinya memang semua transportasi itu disediakan memang nih aksesibilitasnya supaya semua teman-teman bisa menggunakan itu. Kalau ini ada pimpinan kan untuk melakukan pembatasan, kebijakan pembatasan kendaraan. Nah itu sudah ada itu draft, termasuk yang kita sudah susun adalah draft perda penyelenggaraan perhubungan di Kota Makassar. Draftnya sudah selesai, kami sudah kirim ke DPR, kemudian kita juga sudah kirim ke tim transisi untuk dipelajari. Iya. Mas Yudi bilang there are so many data, so many information ya, something like that. Sebenarnya dari sisi laporan tadi itu, apakah ada pengarahan pada perubahan kebijakan yang mesti segera dicetuskan untuk Makassar? What are the sekiranya coverage kebijakan apa yang perlu Sebenarnya kan dari tiap inisiatif yang dilakukan, dari tiap data yang kita peroleh, dari tiap survei dan hasil analisisnya tuh ujungnya kita keluarkan ke dalam bentuk semacam policy brief. Jadi anjuran gitu. Step action plan apa saja yang bisa dilakukan. Step seperti apa kan? Kita mengambil contoh yang revitalisasi yang umum, kayak kenapa kita ngambil Makassar aja? Kenapa enggak? Karena kan tadi Bapak Mamilasata, kita bikin konteks Makassar, kita juga overlay sama sama terkait PT-PT yang ada sekarang. Itu kan sebagai bentuk gimana caranya kita sebenarnya tidak overlooking apa yang ada di detik ini di Kota Makassar, dan kita percaya sebenarnya karena penggerak ekonomi Makassar, kita percaya kalau Makassar nih yang punya gigi yang ketika kita usaha dari kecil Makassar, ketika kita memperbaiki Makassar, nanti harapannya yang lain-lain akan berkembang. Setuju. Action plan inisiatif ini yang ujungnya nanti kita keluarkan, bukan nanti emang bentuknya policy brief yang ada action plan-nya, dan kita diskusikan ke pemangku kepentingan. Ujungnya memang banyak Pakabit gitu. Sudah menjajaki komunikasi dengan kabupaten sekitar? Goa, Makassar, Maros. Kita undang sih. Ketika untuk ukra iya, tapi untuk kayak revitalisasi karena konteksnya Makassar belum. Tapi yang kita usaha undang waktu itu, kita sempat undang orang pulau dari provinsi juga untuk mewakili suara-suara dari. Kalau sampai pada obrolan apakah BRT, MRT atau whatever it is ya untuk Makassar dan sekitarnya ini,
Ada semacam kesimpulan umum bahwa warga itu maunya yang kayak gimana ya di sini? Bentuk sih enggak ya Pak. Tidak ya, iya, Kami oke. tidak, maksudnya studi kami pun tidak mengarahkan modanya bentuknya apa. Oke, Jadi oke. hanya moda transportasi ber-SPM. Oke. Bentuknya untuk itu apakah feeder yang Ah, seperti ah, truk, ah. bus, Iya. itu kami serahkan kepada dinas Oke. perhubungan. Dan memang ya intinya adalah butuh kapasitas segini dengan, maksudnya kalau misalnya kita mau pakai feeder kan berarti 10 orang, berarti tadi headway 10 menit Iya, bisa iya, ini iya, jadi berapa iya. kendaraan, tapi kalau bus berarti lebih besar, Iya, jadi iya. jumlah kendaraan lebih kecil seperti itu. Apa pesan utama sebenarnya dari Sudirman Loop Sudirman. itu? Apa sebenarnya yang mau di? Pesan utamanya sebenarnya kawasan percontohannya gimana kalau walaupun ini adalah kawasan pesisir ya, metropolitan pesisir, kita berhadapan sama laut yang sebenarnya bisa dibilang itu apa ya, in quote ancaman terbesar ya. Tapi kalau kita bisa nge-treat kawasan itu menjadi kawasan yang seperti tadi drainase yang kita atur, kawasan hijau Ya, kita, ya, ya. vegetasinya kita tetapkan dan jadikan itu kawasan-kawasan tetap berkomunikasi untuk bersosialisasi itu malah punya ini apa ya, potensi lain gitu. Jadi ketika warga Ya, di ya. situ kita jadi bisa juga ngasih tahu nih kalau ternyata kawasan ini tuh jika dibina dengan baik Ya. ya Iya, tadi itu yang saya underline adalah bahwa dia bisa menjadi entry untuk bicara resiliensi tentang ya mungkin drainase macam-macam toh. Tapi itu kan tidak menjadi apa istilahnya ya, isu perubahan iklim Kak Zul, itu kan isu perubahan iklim, kemudian ketahanan itu kan kadang-kadang tidak menjadi agenda utama ya di pemerintahan kita. Jadi pesannya baik, tapi mungkin bagi mereka pengambil kebijakan tidak melihatnya sebagai prioritas, right? Yeah. Thank you.